Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik dan rahmati Allah, kita kemarin sudah membahas ayat wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa'lamu annallaha syadidul iqab itu kayak apa ya? Sebuah sinyal bahwasanya Allah punya loh gitu sifat-sifat lain selain Ar-Rahman, apalagi Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Terus ada Al-Aziz, Al-Qawi, Ar-Rahi Al-Aziz, kemudian ada As-Sabur. Itu sifat-sifat yang baik, lembut, cantik, enak, menguntungkan kita gitu. Tapi ada Asmaul Husna itu Al-Mudzillu, yang maha menghinakan. Ada lagi namanya Al-Muntaqim. Apa arti Al-Muntaqim? Yang maha membalas dendam. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu menunjukkan bahwasanya Bang Kakak, kalau ada kebatilan lalu kita diam-diam saja dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada kebenaran, itu akan kena dampaknya itu bukan cuma yang zalim saja, tapi yang lurus-lurus, yang baik-baik, ini kena juga. Maka kemarin saya bilang, ya Allah, para ustadz-ustadz, guru-guru, kiai-kiai, doakan. Insyaallah ayah mertua saya tadi subuh wafat, ayah minta tolong doanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum dijaga Allah, jadikan alam barzahnya indah, dan semua pahala kebaikan yang pernah beliau lakukan selama hidup mengalir terus sampai hari kiamat insyaallah. Usia boleh berakhir, tapi pahala kebaikan terus mengalir. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Waktu kita baca kalimat wa'lamu annallaha syadidul iqab, itu tuh Allah kayak bilang, aku bisa loh lakukan ini dengan sangat mudah. Nah, kita disuruh ngapa Bang Aka? Disuruh wattaku, disuruh hati-hati, disuruh waspada. Ya, dalam setiap pergerakan tuh pasti ada peluang-peluang, peluang penyusup dan segala macam. Saya tadi malam baca, telusurin, alhamdulillah teman-teman tuh yang di sosial media, kawan-kawan, masih banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cerdas. Hati-hati kawan-kawan, jangan terprovokasi,
Jangan terbawa, ini ada permainan lama, gaya lama, plek ketiplek. Nah, ini analoginya, ini. Masih banyak yang berpikir waras. Ini bukan tujuan utama kita, ini adalah cara mereka membelok. Saya tunjukkan satu ayat yang menurut saya ayat ini nih entah sudah berapa ratus kali saya ulang-ulang. Lau kharaju fikum mazadukum illa khobala. Ketika kita sedang memperjuangkan sesuatu, mendasari sebuah kebenaran, memulai suatu kebaikan, lau kharaju fikum mazadukum illa khobala. Seandainya mereka keluar bersamamu, ikut gabung dalam barisanmu, ada dalam lini-linimu, mazadukum, ma di situ manafyu, ma tidak, ma akal tuh, saya tidak makan. Bukan madza darsunal ana, apa pelajaran anda. Madzanya bukan ma syai, tapi manafyu. Waspadalah ketika jumlah antum sudah mulai ramai. Mazadukum illa khabala. Niscaya mereka tidak menambah kekuatanmu illa khabala. Justru malah akan membuat kekacauan. Itu bisa bakar-bakar kayak gitu, berapa banyak bensinnya, berapa banyak bahan bakarnya. Yang nyusup tiba-tiba seolah-olah ada di barisan. Nanti kan gampang nuduh yang melakukan pengerusakan adalah para pendemo. Kawan-kawan nih jangan kena bawa bensin berdrem-drem. Bensin motornya seorang ya mungkin tak terisi tuh. Mereka bukan orang bayaran. Mereka orang yang punya hati nurani, pengen menyuarakan, menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran. Ya mungkin bisa jadi mereka pun puasa gitu, lapar. Masih hidup hati nurani mereka. Saya yakin. Maka mereka protes. Karena hati tidak pernah bohong. Ayaman orang-orang yang tidak dengar, peka, lantak tuh gimana Ayaman? Hatinya mati. Telinganya peka. Matanya buta. Jadi dia punya bola mata. Tapi penglihatannya dibutakan Allah. Dia punya telinga. Tapi tidak bisa dipakai itu pendengaran. Ini bukan telinga bang, jamur kuping. Kenapa bisa segitu Ayaman? Satu penyebab utamanya, duit haram. Maka kemarin waktu ngasih nasihat pernikahan tuh saya pesan betul. Mak-mak, bunda-bunda, doa betul-betul minta sama Allah. Ya Allah, cukupkanlah keluarga kami dengan yang halal saja. Kalau menurut saya ya Bang Kakak ya, itu doa wajib seorang istri di akhir zaman ini. Udahlah, kita mungkin belum pintar atau mungkin belum cantik, belum langsing. Tapi kalau doa ya Allah, cukupkanlah keluarga saya dengan yang halal saja. Tidak ada jaminan di tempat misalnya kayak di masjid lembaga dakwah tidak ada peluang korupsi. Setannya justru lebih banyak. Setan berbentuk manusia itu lebih seram daripada setan berbentuk jin. Pikiran ngerawang, ngawang, tidak ada tenang-tenangnya. Tidak ada semangat untuk beramal soleh. Asal dapat barang, dapat duit, beli sesuatu yang tidak perlu. Itu apa artinya? Tidak ada keberkahan dalam duit itu. Tidak ada terpikir, aku mau sedekah, aku mau ngasih hadiah untuk orang, tidak bakal ada. Tas itu abang kakak, gengsi atau fungsi sebenarnya? Jawabannya tergantung. Kalau abang kakak beli tasnya memang fungsi, ya pasti harganya segitu-gitu ya.
Tapi kalau gengsi yang dibeli, udah enggak ada habis-habisnya tuh. Cukup enggak? Enggak bakal pernah cukup. Kayak minum air laut, makin diminum makin haus. Oke, kita balik lagi ke At-Taubah 47. Abang Kakak buka surah At-Taubah ayat 47. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Saya kalau bahas ayat ini selalu menekankan satu kata kunci. Kalau antum buka 947, ini bulan terakhir di Agustus. Wala audu'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Wala audu'u khilalakum. Ma makna wala audu'u khilalakum? Wala audu'u khilalakum, mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di dalam barisanmu. Jadi dia ini penyusup, bukan penolong. Yang enggak ngerti akan bilang dia penolong, dia baik. Enggak gitu. Kalau dia bisa bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu, itu menunjukkan dia cerdas, dia pintar, dia tahu strategi. Dia udah baca kita. Dia udah petakan duluan. Jadi dia enggak langsung tiba-tiba langsung masuk, enggak gitu. Dia petakan dulu. Oh, majelis taklim ini siapa ketuanya? Si fulan. Siapa orang yang paling berpengaruh di sini? Siapa ustazah rutinnya? Apa program utamanya? Apa yang bikin mereka ini banyak peminatnya? Oh, begini. Apa titik lemah ketua majelis taklimnya? Gitu. Ketua majelis taklimnya titik lemahnya adalah jilbab. Misal gitu. Aku harus pandai cari muka nih. Masuk, join, belikan ketua majelis taklimnya jilbab. Belikan mukena bagus, yang mahal dikit, yang 200 juta ya Bu ya. Ada kan mukena? Berapa kodi Bu ya? Dia petakan dulu. Kenapa saya tanda kutip bilang sama budak-budak selektif, hati-hati, waspada. Ojo gumun itu apa sih sebenarnya bahasa Indonesianya tuh? Jangan mudah terkagum-kagum. Itu kira-kira. Ojo gumunan tuh. Iya maksudnya tuh, wah luar biasa nih, Masya Allah, antum. Saya baru ya Bang Kakak ya di dunia dakwah nih baru ya 14 tahunan gitu. Kan banyak yang sudah lebih senior gitu. Jangan silau, oke, lumayan mewakili. Itu TOP. Yuk, TOP, coba ulang. T tulisan. Tulisan tuh caption. Ada orang nih ketemu sama saya, terus ngajak foto. Foto Ayaman, cerek. Tahu bikin captionnya apa? Alhamdulillah Ayaman sudah mendukung program yang saya buat begini. Hah? Bila aku dukung? Aku cuma foto ya. Dan enggak kenal. Tiba-tiba foto lalu bilang, Ayaman sudah mendukung, ayo abang kakak mari dukung program saya begini. Ayaman, hah? Apa caption dengan foto tadi? Tak ada ngomong apa-apa, tau-tau itu jadi ajang validasi. Ada banyak. Ada juga yang ngomong gini, misalnya, Ayaman bisa enggak ketemu private, dua mata berarti sebelah gini ketemunya. Saking private-nya, dia enggak mau ketemu 4 mata, enggak mau, udah biasa ketemu 4 mata. Jadi ketemunya berapa? 2 mata. Gini biar puas dia. Puas kau. Saya enggak mau ketemu sama orang lain, saya mau ketemu sama Ayaman aja, setengah mata. Oke. Dah ketemu private.
Ayaman mondo ayaman kaki saya ini bengkak ayaman, kaki ukuran 43, saya pakai sendal ukuran 42. Dah ngomong sendal nih, ngomong sendal. Begitu keluar, sini kita semuanya. Saya tadi udah ketemu sama Ayaman, Ayaman sudah setujui semua ini. Tolong kita jalankan ini instruksi dari Ayaman. Ayaman udah ngomong langsung sama saya. Ketok palanya bilang pala kau gitu apa? Ayaman enggak ada ngomong itu. Ayaman kau tadi di dalam ngomong sendal. Tapi karena memang ngomong setengah mata tadi, kau bisa mengatasnamakan Ayaman. Paham? Paham enggak nih kita nih? Itu T tadi tulisan, bikin caption ngada-ngada, CNN cerita nambah-nambah. O omongan. P apa? Penampilan. Dulu waktu saya belajar bisnis di Malaysia dengan salah satu mentor bisnis, beliau bilang salah satu cara untuk membuat orang percaya kepada kita adalah memperbaiki penampilan. Jadi dia bilang gini, apa kata orang Jawa, busono apa? Pokoknya gitulah. Sumber kencono apa? Bukan. Sugeng Rahayu. Pokoknya kalau mau apa ajine rogo soko busono. Artinya sumber kencono. Ajining rogo teko busono. Itu ya. Ya semacam-macam lah. Pokoknya itu intinya nih. Busono. Baju, outfit. Saya pernah dapat video perkumpulan dukun-dukun se-Indonesia. Abang kakak tahu bajunya? Pakai gamis, pakai rida, pakai tasbih sebesak-besak biji apa tuh? Ya Allah, saya bilang lebih kiai dia daripada. Jangan tuh pikir kayak dulu-dulu tuh yang seram-seram muka, enggak ada. Penampilannya tuh kayak kiai-kiai. Saya bilang benar sikit nih. Outfitnya lebih kiai daripada kiai yang asli. Maka banyak orang hari ini ketipu, lalu bilang itu orang Islam, itulah ustadz, itulah Habib misalnya. Ditipu sama busana. Viral kemarin saya, bukan viral lah, maksudnya masuk ke FYP saya, masuk ke itu saya, ada orang dari Inggris datang ke sebuah negeri di India, sebuah tempat di India. Betato full dia, tapi kodarullah tatonya tuh kayak gambar-gambar dewa gitu. Pas dia pakai baju warna orange. Datang ke sana mau jadi turis, mau jalan-jalan sama orang-orang sekitar, disembah-sembah, dicium-cium kakinya, cium tangan, dapat duit lah dia. Cuma duduk aja gitu, cuma megang-megang kepala, ngasih-ngasih apa gitu kayak apa bahasanya ngasih-ngasih berkat gitu, jampi-jampi gitu. Wah kata dia, I love this profession gitu. I love it. Very nice gitu. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya pendakwah, mengatasnamakan dirinya ustadz, mendakwah, mengatasnamakan dirinya itu sebagai penggerak kebaikan, itu bisa dibilang sangat rentan untuk kena jadi sasaran tembak. Saya bilang sama kawan-kawan, kita ini rawan cacian, sepi pujian. Ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Masya Allah. Harga diri seseorang terletak pada ucapannya, sedangkan kehormatan seseorang terletak pada pakaiannya. Oke, balik lagi cerita tadi yang guru saya ngajarkan. Kalau lagi kaya, kata beliau, berpenampilanlah seolah-olah orang susah. Ini doktrin dia ya. Antum enggak setuju enggak apa-apa. Saya pun enggak ngambil telan bulat-bulat gitu. Dia bilang kalau lagi sukses, lagi banyak duit, macak kere. Nah, itu bahasa Spanyolnya. Bahasa apa?
Jadi kalau lagi banyak duit, saldo miliaran, bahkan triliunan, macak kere. Ini doktrin dia. Apa katanya? Supaya tidak ada orang ngutang, tidak ada orang pinjam duit, supaya kau bisa fokus bisnismu, kata dia. Ya, kalau saya pikir-pikir secara logika, ya boleh-boleh aja. Ya, dia non-muslim. Ini kan statementnya dari dia. Tapi kata dia, kalau kamu sudah mulai mau bangkrut, sudah mulai mau jatuh, ganti bajumu, katanya. Pakai baju yang bagus-bagus, pakai baju yang mahal-mahal, supaya bisa meyakinkan investor baru, supaya bisa meyakinkan bank, kata dia, supaya bisa pinjam duit lagi. Bila perlu jual aset-aset apa, ambil kredit, beli mobil baru, kata dia. Karena dia non muslim, dia tidak tahu riba kan. Saya bilang riba sama dia pun, babi ya dia makan sama dia. Saya dengarkan aja, oh gini cara berpikirnya. Nah jadi kalau antum lihat ada om-om, bos-bos yang pakai kaos, gambar angse, pakai celana pendek, anduk diletak di sini, ayah, untung kici-kici, oh kata dia. Nah, itu banyak duitnya tuh. Biasanya lagi banyak duitnya. Biasa. Jadi balik lagi ke 947. Ya kan? Pernah pergi ke salah satu bank yang 3 huruf, warna biru, B depannya A, belakangnya inisialnya BCA? Hah? Pernah nengok yang datang bawa kantong plastik isinya? Pakai sendal jepit, bos. Pakai sendal jepit, pakai kaos, duitnya ratus-ratus juta. Ah, itu Komuas tanya sama Komuas. Gimana Komuas? Untung kici-kici, oh ya. Telur banyak picau. Memang kecil, Rp75, Rp50 kali sekian ratus ribu telur yang dijual. Sekali dia libur, Guangzhou. Sekali libur ke Shanghai. Nasabah prioritas yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak sendal jepit, celana pendek. Mana dia pakai satpam-satpam? Mai, ya dia tuh langsung masuk ruangan khusus. Ulang tahunnya dirayain satu cabang. Oh, ini pro player nih, beda. Tahu. Komuas. Oke ya, balik. Wala auda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Mereka berlari bergegas maju ke depan celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Nah, ini yang saya mau garis bawahi sama antum semuanya. Wafikum, ayo semuanya. Samma'una lahum. Ma makna samma'un? Dia tidak bilang wafikum yasma'una lahum. Tidak. Lafaz Al-Quran itu punya arti. Kenapa tasydid? Ma makna samma'un? Ada kata-kata suka mendengarkan perkataan mereka. Jadi ada dua arti. Satu, audiensnya bodoh, bengak-bengak ubi, mudah tertipu dengan TOP, tulisan, omongan, penampilan. Udah cinta mati sama akhwat. Mohon maaf ya, ini kejadian pakai nikob. Mungkin saya sering kasih tahu kakak-kakak yang ini, hati-hati jaga baik-baik, itu kehormatan, dan saya sangat respect sama orang yang pakai nikob. Tapi kemarin kejadiannya udah mau akad nikah, pas dibuka nikobnya laki-laki. Terus mau ngapa dia tanding anggar? Kenal di sosmed. Dia bilang aku terkesima dengan alismu. Baca captionnya tuh mual juga saya gitu. Si laki-laki ini cinta mati dah. Alisnya bagus, matanya bagus, pas dibuka laki-laki bertuara ya. Terus ngapain bro? Waktu unboxing tuh udah expired gitu ya. Zong. Ses dunia hari ini. Wafikum samma'una lahum. Satu,
dia public speakingnya bagus, cara ngomongnya meyakinkan. Dia tidak kena kejar anjing, tidak habis kena kejar anjing. Tapi begitu dia cerita, ya Allah, aku habis kena kejar anjing, boy. Besar sekali anjingnya, hampir gigit kaki aku. Kita dengar ceritanya tuh, kayak benaran gitu. Sama yang kayak cerita kesedihan, terus langsung bawa tisu dari rumah. Saya nangis dulu ya Ustaz. Sampai gitu nangis ya. Benar kayak ini. Istri saya sakit Ustaz. Di mana istrinya sakit Pak? Di rumah. Yuk kita jenguk, yuk saya bawakan ambulan langsung. Jangan, istri saya pemalu, tidak mau ketemu. Kasih duit ya. Puas dah saya kena gitu-gitu kan. Maka bikin Baitul Mal tuh salah satunya budak-budak tuh dah tahu. Bukan curiga dah. Tapi waspada. Kalau memang betul-betul layak dibantu, kita bantu. Tidak boleh kan Baitul Mal nahan-nahan duit. Gimana Safana nih? Tidak boleh. Tapi kalau tidak tepat peruntukannya dan tidak layak terima, jangan harap. Kau mau bacot lah kau. Tidak layak terima. Tidak amanah. Udah pernah kasih duit kecil, tidak amanah. Tidak jadi program. Hati-hati abang kakak. Ternyata yang lurus-lurus tadi, yang ikut dalam barisan kita, yang niat awalnya misalnya mau berbuat kebenaran, berpihak pada kebenaran, ternyata dalam perjalanan terprovokasi, termakan hasutan. Oh ayaman kenyang nih. Ayat ini nih Masya Allah. Hatam. Tadi ada di barisan kita. Tiba-tiba di tengah jalan belok. Dan ikut kelompok musuh gitu bahasanya. Kenapa? Allah yang bilang wa fikum samma'una lahum. Dan di antara golongan kalian, golongan A misalnya gitu, ashabul yamin, ada yang terikut ke golongan B. B itu apa ya man? Bengak-bengak ubi misalnya gitu. Wallahu alimum bizzalimin. Allah tahu. Nah, makanya Abang Kakak, kalau ada tikus di rumah kita, itu ada beberapa cara ngusirnya. Contoh, beli apa tuh namanya racun tikus. Konsekuensi dari beli racun tikus dan kita siapkan kayak bentuk makanan, dia makan di dalam rumah kita lalu nanti mati di dalam rumah kita. Akhirnya rumah kita jadi bau. Pernah kan ada racun tikus, terus nanti dia matinya di atas atap, matinya di mana? Tapi ada lagi keluaran terbaru, racun tikus yang membuat dia tuh ngerasa kayak haus katanya. Air tuh lari sejauh-jauhnya mengejar sinar matahari. Akhirnya matinya di luar di tempat terbuka. Tapi kalaulah boleh ini, ya kan? Walaupun itu banyak yang self claim juga ya. Ada alat itu seperti gelombang ultrasonik yang itu membuat tikus itu peka telinganya dan tidak kuat. Dia tidak ada pakai kayak racun-racun gitu, tidak ada. Pokoknya tikus kalau masuk tuh dengar frekuensi itu tuh sakit gitu. Masya Allah, qadarullah tikus yang mau diracuni peka pula gitu. Jadi tak dengar. Nah, ayaman memilih pakai cara yang ketiga, yaitu pakai pola sinyal ultrasonik. Nah, kayak gini kan. Ini salah satu gelombang ultrasonik. Insya Allah. Perlu kebahagiaan umat ini. Tikusnya udah pintar ayaman. Oh iya, pro player. Apa? Katanya mau beli sesuatu. Tapi kita disuruh transfer ke sini. Ternyata tuh satu sindikat. Ya kan tadi malam saya baca salah satu kawan kita, dia dapat orderan besar katanya. Tapi beli barangnya harus barang yang spesifik, transfernya ke rekening khusus, transferlah bergeser sekian puluh juta. Begitu transfer ternyata sindikat.
La haula wala quwata illa billah. Apa yang Ayaman mau sampaikan, abang kakak? Di waktu yang sempit, di waktu yang pendek, kumpulkan kawan-kawan dan fokus pada jadilah umat yang berkualitas. Jangan mudah tertipu dengan kuantitas. Tentu madhab Ayaman ini mungkin tidak banyak yang suka, karena ada beberapa orang yang dibanggakan adalah kuantitas. Ribu, puluhan ribu, ratusan ribu. Entah kenapa saya terus terang dari dulu tuh stylenya lebih suka pada satu kata ini. Satu kata ini punya banyak arti bagi saya. Beli baju, sepatu, celana, kopiah, apapun itu yang nempel di tubuh, barang-barang, ndak harus mahal abang kakak. Kita punya catatan barang-barang berkualitas dengan harga yang pantas. Apa? Barang berkualitas dengan harga yang pantas. Namanya affordable price. Kalau bahasa Inggris tanya Ustadz Hero ya. Unless kyopo. Oh, itu loh yang tak berguna. Useless itu. Oh iya. Itu maksudnya. Untuk yang paham-paham aja. Kualitas ini abang kakak, memang dia tak pernah cerita dialah yang terbaik. Tidak pernah dia bilang saya adalah. Tidak mungkin. Nanti kalau sudah waste time, apa? Udah waste time, maksudnya the time is waste gitu. Sudah waktunya maksudnya, kalau yang tidak paham nih. Samsul kan tidak paham bahasa Jawa. Kalau waste time, the time is waste, nanti akan nampak. Ada kaidah kecil dalam marketing dan itu saya pegang sampai sekarang. Barang yang berkualitas, barang bagus dan berkualitas, itu akan mempromosikan dirinya sendiri. Nggak usah dia bahasanya nge-branding diri, bahasa gitu ya. Nanti orang akan cari itu barang gitu. Maka saya sering bilang sama budak-budak, ini tidak bagus, ganti. Bikin yang berkualitas, bikin yang bagus. Kenapa? Barang yang berkualitas itu pasti akan bisa mempromosikan dirinya sendiri. Karena the power of mouth. Orang Indonesia itu orang yang sangat dermawan terhadap marketing. Apa contohnya? Dia bilang, aku kemarin beli makanan di sini enak sekali kok. Nanti kau ikut aku ya, aku traktir kau. Enak sekali makanan. Itu sudah marketing. Kita nggak bayar dia, tapi dia dengan sukarela nemankan kita. Mau nggak aku temankan? Aku kenal sama pengusaha. Pengusaha ini baik sekali. Sini aku bawakan kau. Barang tuh berkualitas abang kakak. Orang akan support, promosikan, kampanyekan, sampaikan. Maka di waktu yang terbatas ini, abang kakak, waktu kita terbatas. Nah, saya ngajak abang kakak punya hidup yang berkualitas. Apa? Kalau memang tidak perlu simpan di otak, tidak usah simpan di otak. Kalau memang tidak perlu dipikirkan, jangan terlalu dipikirkan. Jagalah kewarasanmu. Ibadah-ibadah, pilih ibadah-ibadah berkualitas tuh. Ada tahajud, ada sholat sunat fajar, ada baca Quran, ada sedekah subuh yang dapat doa dari malaikat, ya kan? Gabus, gerakan berkah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Nih, ini kualitas sama kakak. Mana tuh? Allahumma a'ti mumsikan talafa.
Mana doa dua malaikat? Nih. Ada dua malaikat subuh. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti orang yang berinfak di jalanmu ya Allah. Ganti itu ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Ganti kesusahannya dengan kemudahan. Ganti penderitaan-penderitaannya dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Termasuk struktur tubuh, misalnya gini, ginjal kita nih bermasalah gitu. Bisa enggak Allah perbaiki ginjal itu? Bisa, Allah yang bikin kok. Allah perbaiki ginjal itu yang tadinya mungkin fungsinya turun, kayak baterai handphone tuh turun 80%, baterai health-nya. Allah perbaiki. Nah, ini sedekah subuh. Siapapun yang sedang sakit, apa organ tubuhmu yang sedang bermasalah? Bilang sama Allah, ya Allah, liver saya ini agak bermasalah. Ya Allah, ginjal saya ini agak kurang bagus. Ya Allah, mohon maaf, organ reproduksi saya mungkin ada yang masalah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Diniatkanlah sedekah subuh itu, lalu bilang, ya Allah, perbaiki organ tubuh saya ini. Mau cari spare partnya, udah tidak ada jual. Kau yang bisa betulkan ya Allah. Kata dokter, kata orang, tidak bisa sembuh. Itu kata mereka. Kalau kau mau sembuhkan, kan terlalu mudah bagimu. Allahumma ati munfiqan khalafa. Selama ini diterjemahkannya hanya diganti dalam bentuk duit. Tidak sesempit itu. Siapa yang matanya minus pakai kacamata? Bisa tidak Allah betulkan? Ini hadisnya. Allah bukan ganti mata sapi gitu. Tidak. Tetap mata kita juga. Tapi Allah bisa perbaiki. Saya pernah bawa jamaah, mohon maaf ya Bang Angka ya, itu telinganya pakai alat dengar tuh loh. Yang apa tuh? Alat bantu dengar, ABD ya. Alat bantu dengar yang melingkar di sini tuh. Lalu ketika tawaf, Masya Allah tabarakallah, dia memang sering bilang, Ustaz saya ini agak kurang pendengaran, mohon maaf Ustaz ya, tapi saya mau minta sama Allah supaya Allah takdirkan saya bisa dengar seperti orang-orang pada umumnya. Saya minta sama Allah supaya ini, mumpung pergi ke tanah suci. Saya memang udah niat saat minta sama Allah disembuhkan. Nah, gitu. Masya Allah Bang Kakak ya, memang mulut tuh, ucapan tuh adalah doa ya. Apa yang terjadi ya Bang Kakak? Begitu lagi tawaf, kesenggol orang, agak keras gitu. Kepukul bagian belakangnya nih, terbanting. Sehingga alat yang tadi nempel di sini itu lepas, jatuh. Dia mau cari itu udah nggak bisa karena ramai orang kan di tempat tawaf. Masya Allah, tabarakallah, Allah takdirkan lewat wasilah itu, kebentur dan dibilang sakit, beberapa hari kemudian Allah kasih pendengarannya balik lagi normal tanpa harus pakai alat itu. Tadinya kita kepikir mau cari alat itu, cari di Saudi. Tapi ternyata di putaran tawaf tuh Allah lepaskan alat itu, takdirkan lewat wasilah manusia ya, disenggol gitu. Dia bilang sakit pas kena senggol tuh, tidak lama habis itu bisa dengar. Allahumma ati munfiqan khalafa. Abang kakak yang masih punya iman, yakin, percaya, bilang sama Allah, ya Allah aku resign dari tempat yang haram, tolong ganti duit haram yang kemarin itu dengan duit yang halal. Bisa. Nah, bapak-bapak mungkin mau terpikir mau ganti istri, mungkin pakai duit pakai hadis ini. Udah bosan sama yang lama kali. Wa yaqulul akhar, ayat semuanya. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan dan tidak mau berinfak. Didoakan bangkrut sama malaikat, mana bisa menang. Jadi jangan nunggu kaya Bang Kakak. Kenapa ada inspiring infak setiap hari kalau bisa sering-sering? Kenapa ada gabus gerakan berkah subuh? Kenapa saya ngajaknya Bang Kakak di waktu subuh? Kualitas. Bukan berarti sedekah jam 12 siang, jam 10 pagi itu enggak boleh. Enggak gitu konsepnya. Boleh aja silakan. Tapi Allah kasih waktu spesifik. Ma min yaumin yusbihul ibad.
Kalau yang hari ini madhabnya adalah Jumat berkah, saya mau ngasih tahu, hari Senin juga bisa berkah, Selasa bisa berkah, Rabu bisa berkah. Tapi Jumat berkah enggak salah. Jangan kita gaus ayaman bilang Jumat berkah itu salah. Enggak gitu, pintar. Pilih hari Jumat juga pilihan hari kan? Dia nentukan, boleh aja silakan. Tapi berdoalah sama Allah, bisa sedekah banyak, ikhlas, diam-diam, badai kan? Banyak, diam-diam, ikhlas. Berdoa, jadikan doa. Ya Allah, saya pengen sedekah badai. Apa badai Ayaman? Banyak, diam-diam, ikhlas. Karena Allah aja udah. Nggak usah minta-minta penilaian manusia, capek nanti, letih. Letih, apa? Dah. Oke ya. Jadi abang kakak, Allahumma a'ti mumsikan talafa, di hadis yang sama, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Siapa yang sedang sakit, minta sama Allah, ya Allah ganti sakit saya dengan penebusan dosa, ganti sakit saya dengan ampunanmu, ya Allah tolong ganti sakit saya ini ya Allah sebagai wasilah penggugur semua dosa-dosa di masa lalu. Itu orang kalau punya mindset kayak gitu tuh asik gak kira-kira? Enak. Nah, materi-materi kayak gini ini biasanya bikin microslip apa? Kayaknya itu dengarkan gitu, ngangguk-ngangguk, padahal ngapa Ayaman gitu? Sengaja. Hari ini Ayaman soft spoken, aku soft spoken kita komentari, aku teriak-teriak kita bilang Ustadz garang ya kan, Nabi Muhammad enggak kayak gitu dakwahnya, iyalah kaulah si paling Nabi Muhammad ya. Apa? Kaulah si paling Nabi Muhammad. Ini lihat contoh pertanyaan yang sudah dapat jawabannya. Dia nanya, dia yang jawab. Ustadz, bila selalu ditipu pasangan, tapi ingin bertahan karena semua pemilik hati adalah Allah, sebaiknya gimana ya Ustadz? Nah, tanya sama Ustadz lain lagi nanti. Gimana caranya? Dia nanya, dia kasih jawaban. Kau jawab berharap apa dari aku gitu loh. Ditipu pasangan, tapi ingin bertahan karena semua pemilik hati adalah Allah. Berarti mau jawab apa nih? Sabar ya kak ya. Insya Allah jadi jalan keluar. Ini namanya jamaah mandiri. Dia jawab, dia nanya, dia kasih. Dia nanya, dia juga yang kasih jawaban. Saya paling doanya gini, semoga Allah mudahkan kak. Semoga kakak dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Udah itu. Cukup. Ada lagi jamaah tipe kedua, Ustadz, suami saya Ustadz brengsek banget Ustadz. Habis Ustadz gini. Salahkan suami saya Ustadz. Saya benarkan Ustadz. Iya, kau benar, suami kau salah. Kau udah paling surga dah. Nah, balik Prambos kau gitu. Itu tipe yang nomor 2. Nyari apa dia? Nyari validasi, nyari pembenaran, nyari semangat. Apalagi orang yang mau ditanya ini bagi dia bisa mewakili atau bisa ngendorse dia. Apa istilahnya sekarang? Pansos. Panjat sosial. Nah, yang ketiga tipenya beda. Datang tuh udah tertunduk. Ayaman, saya nih mau ngaku salah. Banyak sekali AFF saya. Saya tidak akan bantah, tidak akan cari-cari pembenaran. Tolong Ayaman kasih tahu saya apa yang harus saya perbaiki dan apa yang salah dalam diri saya. Nah, gini bang, itu dari jam 7 pagi tuh bisa sampai jam 10 saya. Dulu di Munzalan itu hampir tiap hari itu belum balik ke rumah tuh karena nerima yang kayak gitu dari jam 7 sampai jam 10. Terus yang mantapnya tuh abang kakak, udah 2 jam saya ngomong coret-coret kertas. Dia bilang gini, terus saya harus ngapain Ayaman? Hah? 2 jam aku ngomong kok tanya masih ngapain? Itu saya biasanya bawa linggis abang kakak, saya masukkan ke mulut ini biar lurus di jalannya. Biar istiqomah gitu, apa?
2 jam aku ngomong kau tanya, aku harus ngapa? Pintar sekali tak jamaah ini. Jadi kadang-kadang akhirnya ada beberapa budak-budak yang nengok saya. Bang katanya, abang gak capek ke bang kata dia. Ngulang-ngulang ayat yang sama, ngulang-ngulang gambar yang sama kepada orang yang beda-beda hampir tiap hari. Bikin buku lah bang, itulah jadilah buku Mustahil Miskin 1 yang warna merah itu. Tentang bedanya azab dengan ujian, hak milik, hak pakai. Itu semua pondasi berpikir itu ada di Mustahil Miskin 1. Yang buku-buku yang nggak pernah dibaca tuh, yang cuma dibeli, tanda tangan, foto Ustadz. Nah itu bukunya tuh. Terus posting di sosmed untuk memuaskan netizen, kau udah punya bukunya, udah minta tanda tangan Ustadznya, udah juga pernah foto sama dia. Itu bukunya tuh itu. Puas kau? Sip? Bagus kan? Ini soft spoken juga nih. Jadi buku itu nggak pernah dibaca, cuma tanda tangan, buka plastiknya, ya kan? Terus minta tanda tangan, foto, upload, tag, bila perlu invite collaboration gitu. Biar puas kalian kau. Tak kenal, nggak tahu, tiba-tiba invite collaboration. Siapa nih? Saya Bang Kakak kenal dekat sama Uwas, insya Allah. Kenal lah, mungkin Uwas nggak kenal saya mungkin. Apa? Uwas tuh Ustadz Adi Slamet gitu. Ustadz Salim Afillah, Habib Muhammad bin Anis, insya Allah kenal. Tapi mau nginvite collaboration sama mereka tuh, izin dulu saya. Assalamualaikum Habib, ada postingan ini, berkenankah antum kolaborasi? Aman gak kira-kira kontennya? Oh aman Ustadz, boleh kolaborasi Bib. Aman. Baru invite collaboration. Bagi saya itu adab. Gak tahu bagi kita gimana main sosmed tuh. Saya kenal dekat. Insya Allah. Maka saya termangu-mangu gitu. Tiba-tiba, Ustadz, apa Instagramnya Ustadz? Kata dia. Buka-buka. Nggak ada Ustadz, kata dia. Nggak ada kok Instagram Ustadz. Ngapa baru kenal dah ngegas-ngegas. Nggak ada Ustadz, saya udah cari-cari. Apa Bapak tulis Pak? Oh bukan Bapak. Apa yang panjenengan tulis? Nah gitu lagi. Biar sopan ya, soft spoken. Ini Lukmanul Hakim. Lukman. Tengok pakai K dia nulisnya. Lukman. Sampai mampus lah kau tak ketemu. Aku pakai Q. Habis itu begitu dia, oh ini Ustadz. Oh, udah centang biru ya kata dia. Resek nih orang nih. Dalam hati kan? Habis itu, fallback ya Ustadz. Hah? Apa? Kalimat apa barusan? Asal aku banting handphone tuh. Ngerti adab? Saya insya Allah mengakak ya. Tolong kalau nanti ada yang ini kan. Belum pernah sampai detik ini minta fallback orang. Hatta ketemu sama yang artis-artis atau apa gitu. Dan tidak pernah minta, tolong follow Instagram saya. Kak Ati kau, apa? Kau mau follow, alhamdulillah. Enggak ada masalah. Maka kaget saya. Ustadz, tolong di fallback ya. Mending ada kata-kata tolongnya. Ada yang langsung tembak. Oh ini yang namanya Ustadz Lukman, selama ini cuma ketemu di ini aja. Fallback ya. Mantap. Saya tuh rasa pengen bawa apa tuh yang enggak jadi ya. Udah, sama kakak. Paham ya? Jadi nanti kalau dapat buku, ini kan buku yang kedua, insya Allah sudah pelan-pelan disebar nih, Mustahil Miskin yang kedua. Pesan saya, abang kakak pinjam, ya kan, buka plastiknya, kejar-kejar minta tanda tangan, foto, upload, simpan di lemari, nggak usah dibaca. Oke, sip. Kok kayak nggak terima gitu mukanya? Apa tadi?
Pinjam, buka plastiknya, tanda tangan, terus foto, upload, tag, invite collaboration sekalian biar puas. Habis itu simpan di lemari, nggak usah dibaca. Sip. Dah, Ayaman hari ini soft spoken, soft banget ini, ya kan? Kayak kemarin Ustaz Abdul Somad. Kau kata Ustaz Abdul Somad, narik pajak, kau tak bayar pajak, neraka jahanam. Nggak boleh Ustaz Abdul Somad ngomong gitu. Ya udah, kamu narik pajak tapi nggak bayar, nggak berapa, neraka jahanam, nah gitu. Soft spoken kan? Gimana Safana nih? Soft spoken itu. Nggak boleh kafir, nggak boleh kafir gitu. Apa? Mau kita kayak gitu? Ayaman soft spoken gitu. Jadi tadi saya nyontohkan dan menyebutkan nama-nama seperti Ustaz Abdul Somad, Habib Muhammad bin Anis, Ustaz Salim, yang katanya circle dekat. Saya tetap mau ngapa-ngapa tuh WA dulu. Bahkan beberapa tuh saya izin. Saya sampai punya settingan apa ini. Assalamualaikum Ustadz, izin. Boleh ke saya telepon? Takut ganggu antum. Sampai itu tuh nanya, apa antum nih Ustadz? Mau nelpon aja izin-izin. WA aja Ustadz, telepon aja. Dia takut ganggu antum dan segala macam. Dia tanya. Karena bagi saya itu adab. Kalau udah ditelepon berkali-kali nggak ngangkat, WA kan gitu SOP-nya, betul nggak? Ada nggak sih tata krama dalam berWhatsApp itu? Sampaikan hajatmu. Assalamualaikum, saya Fulan, saya dari sini, saya berniat ada ini. Siapa yang bisa saya hubungi untuk selanjutnya? Itu salah satu cara. Ini telepon, miss call berkali-kali. Yang paling sakit abang kakak, kalau ketemu sama orang tuh gini, Ustadz ingat nggak sama saya? Ah udah. Ustadz sombong sekarang, udah terkenal. Mantap mulutnya. Menyenangkan sekali ketemu orang kayak gitu tuh. Pengen cepat-cepat, kita doakan beliau. Semoga mulut kita memang tidak adil. Kadang-kadang mau diangkat kan, maaf ya saya lagi sujud gitu misalnya gitu. Gimana loh? Maaf ya saya lagi sujud. Nanti ya habis selesai saya angkat teleponnya gitu. Dah, nggak tahu saya kita dapat apa terserah. Tapi ada satu kata yang saya pengen sampaikan hari ini. Ayo abang kakak belajar hidup berkualitas. Jadikan hidupmu berkualitas. Pendek, singkat, tak banyak ngomong, action, lakukan yang terbaik, totalitas semampumu. Apa? Mas Tato. Makan makanan yang berkualitas, sehat. Masukkan ke dalam tubuhmu makan makanan yang sehat, bukan sekedar enak. Makan makanan berkualitas, barang-barang yang bagus-bagus. Kalau tahu itu tidak sehat, tapi enak, kurang-kurangin, takar-takar. Oke? Jadi mudah-mudahan satu kata ini melekat di otak kita. Abang kakak belajarlah untuk meletakkan dan menempatkan sesuatu tuh yang berkualitas dekat dengan kehidupan kita. Dan yang paling penting, jadikan diri kita lebih berkualitas dari apa yang kita pakai. Apa? Jadikan diri kita lebih berkualitas daripada apa yang kita pakai. Baju misalnya branded, baju mahal. Tapi harga diri kita, akhlak kita lebih mahal dari baju yang kita pakai. Udahlah pakai baju bagus, rapi, bersih, wangi, kata-katanya pintar, pikirannya cerdas. Kelakuan antum lebih berkualitas dari baju yang antum pakai. Itu yang kadang-kadang orang ngelihat baju yang dipakainya murah tapi terlihat mahal.
Hayaman belajar sampai hari ini masih belajar. Jadi pakai baju lelong dulu. Lelong tuh apa? Thrifting kalau bahasa sekarang. Itu belum berani Buya ke Uniqlo yang outlet misalnya gitu ya. Hayaman tuh kan suka Uniqlo. Nggak berani. Jadi tapi tahu barang ini berkualitas. Taunya dari dulu zaman-zaman masih santri. Wawa tuh sering beli-belikan gitu. Jadi cari lelong di Malaysia banyak. Second itu belanja 10 ringgit, 5 ringgit. Cari asal Uniqlo, tangkap. Tengok kancingnya masih bagus, masih bagus. Nah, ini warna ini matchnya sama ini. Cari jasnya. Saya pertama kali balik dari Malaysia itu beli jas lelong, itu masih saya simpan sampai sekarang dan masih saya pakai dan masih muat alhamdulillah. Itu 50.000 harganya. Dan itu ngumpulkan duit ceramah, duit-duit yang dikasih orang memang akadnya untuk pribadi, itu saya kumpulkan, dapatlah 50.000 beli jas. Jadi ceramah kemana-mana dulu pakai jas. Kena ketawakan orang, pastilah miskin kok pakai jas. Tapi bagi saya pengen niru kiai-kiai saya, kiai-kiai gontor kan pakai jas kan, pakai sutro. Walaupun harga 50.000. Oh dapat kemeja yang bagus, kerahnya bagus gini. Nah, saya beli 100.000 dapat 3. Pandai-pandai nawar, kenal, dikasih 4 sama kakaknya, yang lengan pendek 1, yang lengan panjang boleh ambil 3. Mulai mix and match. Oh ikat pinggangnya jelek nih, cari ikat pinggang yang kepalanya bagus, mulai rapi-rapikan. Belajar pakai celana. Saya ukur, celana saya tuh paha berapa, lutut berapa, kaki bawah berapa. Supaya kalau berdiri di foto tuh rapi gitu. Memang penampilan bukan yang utama, tapi penampilan yang dilihat paling pertama. Belajar mix and match. Atas hijau, bawah coklat, tengah-tengah merah, pot bunga berjalan kata orang. Belajar mix and match itu ada ilmunya kok, baca, belajar. Kualitas apa? Supaya enak dipandang. Belajar. Pakai baju putih berarti dalamannya enggak boleh baju bola. Pakai baju warna putih, dalamannya harus putih, jangan dalaman yang gelap-gelap. Tulisannya jagal, pas dibuka jagalah kebersihan kan. Orang nanti gagal fokus, enggak baca baju kau, tulisan belakangnya tuh jagalah kebersihan. Baju partai pilih nomor 2 gitu. Kita jadi makmum, apa tulisan imam nih? Nomor 2. Yang mungkin pernah ketemu sama Yaman, coba lihat gimana Yaman pakai baju. Ada yang pernah lihat enggak? Gimana? Hah? Apa? Mancing. Apa bang? Ayo, abang kenal saya berapa lama? Udah lama. Gimana abang lihat saya pakai baju? Hah? Apa? Tidak harus mahal kan? Saya bilang ketiak jaga, ya. Ngomongkan dakwah, Allah. Basah ya budak tuh. Itu akar keladi itu keluar. Apa? Akar keladi keluar dari sini. Melambai-lambai gitu. Apa tadi Ruh? Dalilnya Ruh? Yang busono tadi. Ajinerogo soko busono. Oke ya. Yang mungkin pernah lihat, nengok, ketemu sama Yaman. Yaman berusaha nyontohkan. Hati-hati abang-abang terutama yang laki-laki akar keladi keluar ya. Tolong kasih tahu sama suami. Ada yang punya suaminya laki-laki sini, kakak-kakak? Teh kasih tahu sama suaminya akar keladinya untuk mustahik produktif aja ya. Enggak usah di suami. Ya cek. Ini yang laki-laki akar keladi masih ada enggak? Cukur akar keladinya. Ini yang ustad-ustad ada enggak akar keladi kita tuh? Alhamdulillah ada. Hah? Pendek dikepang. Itu yang bikin bau tuh itu. Kuman bakteri itu nempelnya di situ, di bulu ketiak itu. Maka saya bilang tadi akar keladi. Begitu dia buka baju, ya Allah, mak akar keladi. Yang biasa, yang pernah tidur satu kamar, bukan satu kasur ya, satu kamar sama Yaman. Nengok. Sini kumis cukur, bulu hidung cukur.
Belajar abang kakak. Ada biasanya bulu telinga, ada tuh yang orang tuh bulu telinga gitu, berbulu tuh. Belajar bersih-bersih rapi-rapi, kualitas. Pelan-pelan kita sama-sama belajar. Grooming istilahnya apa? Grooming. Itu SOP ya. Rapi, bersih, wangi. Orang-orang di sekitar-sekitar ini juga perhatikan tuh. Celana kau udah koyak-koyak dah tuh. Itu kalau sujud tuh terusan suesnya nampak. Apa? Terusan sues. Itu tinggal digesek, tunai gitu. Sling gitu. Cashless. Cashless. Oke, abang kakak, makasih ya. Jazakumullah khair, sehat-sehat. Ya sunahnya dicabut ayaman. Oke, siap. Makasih ya informasinya, jazakumullah khair. Itu kira-kira hari ini ya Bang Kakak, mudah-mudahan hidup kita berkualitas. Ya, berkualitas penampilannya, berkualitas ilmunya, berkualitas omongannya, berkualitas juga cara berpikirnya, berkualitas tindak tanduknya, tingkah lakunya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, anak, cucu, keturunan selama-lamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Berkah selalu abang kakak, sehat-sehat ya. Ayaman pamit. Barakallahu fikum. Izin habis ini langsung pamit, mohon doanya ya. Ayaman pamit. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan hidup kita berkualitas. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan ayah man, abang kakak, doakan Bunda Uung, doakan Fayat, Vira, Farah dan Fatih, Vira, Farah, Fayat, Fatih, doakan Wawa, mamanya Yaman, ibu di Lampung, kami adik-beradik dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Semoga kita sama-sama dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Allah izinkan kita jadi S3, saudara sampai surga. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jaga kewarasan ya Bang Kakak. Jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba. Polanya udah kebaca, selalu berulang-ulang hal yang sama, berarti aktornya sama juga. Jangan mau, kita ini harus tetap kompak, jaga kewarasan, jaga saudara-saudara kita. Jangan mau disuruh mencuri, menjarah, melakukan kelakuan anarkis, jangan mau. Itu semua adalah cara mereka untuk jebak kita semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullah khairan. Kita ketemu nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.